Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Citra Wulandari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022B dengan NIM 220106444074. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan Pancasila. Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Jadi, yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai masa awal kehidupan. Peradaban awal manusia purba di Indonesia dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu ada batu tua, batu muda, dan batu besar. Lalu pada zaman logam ada tembaga, perunggu, dan besi. Pada zaman batu tua atau Paleothekum, alat-alat dibuat dari batu kasar yang tidak diasah dan dihaluskan. Alat-alat dari batu kasar pada zaman batu tua ini adalah chopper atau kapak genggam. Kehidupan masyarakat pada masa batu tua masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan itu masih bergantung di alam, seperti bercocok tanam. Jadi mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya hanya untuk menyediakan bahan makanan. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya pada tempat tinggalnya yang awal itu bahan makanannya habis, maka mereka akan berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat tinggal yang bahan makanannya masih ada. Begitupun seterusnya. Kemudian berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam, mulai dari Pithecanthropus erectus, Homo solenois, Homo wajakensis, Homo mojokertensis, dan Homo sapiens, menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu kepada nilai yang selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila, yakni nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai demokrasi atau nilai Pancasila. Kemudian apa sih? Langsung saja kita masuk ke dalam nilai religi. Apa sih nilai religi itu? Nilai religi ini mulai nampak pada peradaban zaman batu muda. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Jadi pada zaman batu muda itu kita itu sudah percaya bahwa sudah muncul nilai religi, seperti kita percaya adanya kekuatan dari luar, teman-teman. Contoh-contoh aktivitas pada zaman batu ini seperti ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, upacara pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, yakni nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara, melalui penguburan sampai pemujaan arwah, seperti yang tadi disampaikan pada poin nomor 1. Jadi nilai kemanusiaan ini muncul saat ada misalnya ada tetangganya meninggal atau ada anggota keluarga meninggal, itu sudah mulai ada rasa kemanusiaan dengan melakukan upacara-upacara untuk penguburan jenazah. Yang ketiga, terdapat nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja. Jadi pada masa zaman batu itu kita sudah mengenal, bukan kita sebenarnya, orang-orang pada zaman batu sudah mengenal adanya persatuan dan kesatuan karena mereka membagi tugas untuk melanjutkan hidup, seperti ada kaum pria bertugas mencari makanan, kaum wanita bertugas untuk memasak, menjaga anak. Jadi kesatuan itu sudah menunjukkan adanya nilai persatuan. Selanjutnya yaitu nilai demokratis atau nilai Pancasila atau nilai demokratis atau nilai musyawarah. Kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Jadi musyawarah itu nanti bisa dibentuk pada zaman batu, seperti adanya pemimpin nanti yang memimpin, pembagian tugas,
Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Jadi maksudnya pada zaman batu itu sudah dibentuk pemimpin untuk memimpin pembagian tugas-tugas tadi, teman-teman. Seperti itu. Dan yang kelima, terdapat nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan. Untuk saling melengkapi disebut sebagai pola gotong royong. Jadi pada pola gotong royong ini tuh kita tidak pilih-pilih. Jadi membebaskan ego diri dan saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya yaitu terdapat masa kerajaan nasional. Nah, masa kejayaan kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting. Zaman Majapahit abad ke-14, makna Pancasila pada masa itu lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak mabuk minuman keras. Jadi sejak zaman kerajaan itu juga sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi kesimpulannya, penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial terjadi praktek diskriminasi, di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan piket ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan membahas kolonisasi Portugis dan Spanyol. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah Asia. Pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa mendorong Portugis akhirnya melakukan kerjasama dengan beberapa penguasa lokal di Indonesia. Jadi yang pertama melatar belakangi Portugis datang ke Indonesia itu dengan adanya rempah-rempah. Rempah-rempah itu di bangsa Eropa itu sangat penting ya teman-teman. Jadinya itu yang mendorong Portugis untuk datang ke Indonesia, bekerja sama yang awalnya dengan alasannya rempah-rempah. Kemudian, kedatangan Spanyol pada tahun 1521 di Maluku menjadi preseden buruk bagi kolonial Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Spanyol berdagang dengan masyarakat Maluku sejak 1521 sampai 1534. Melalui perjalanan Zaragoza, akhirnya Spanyol melanjutkan kolonisasinya ke Filipina. Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di di Eropa terganggu, dan hal itu yang membawa dampak kepada pedagang bangsa Eropa yang lainnya. Jadi kesimpulannya, dari dua literatur yang saya baca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir dan batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan berbagai daerah dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai perjuangan di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.